Assalamualaikum, hi everyone. Kita lanjutkan pelajaran kita bersama Refdi, Real English for Daily Interaction. Hari ini kita tetap akan melanjutkan satu materi dalam How to Deliver a Presentation, menyampaikan atau melakukan presentasi. Dan pada hari ini kita sampai di bagian akhir, yaitu bagaimana cara menutup satu presentasi, how to end a presentation. Oke, pada umumnya bagian akhir dari presentasi akan terdiri dari bagian conclusion atau kesimpulan dan question and answer sessions. Jadi yang perlu kita ingat, em, pada materi sebelumnya kita mempelajari bagaimana menyampaikan body of presentation atau how to deliver the body of presentation. Pada saat menyampaikan bagian tubuh atau bagian utama dari presentasi, di bagian akhir juga kita harus menutup isi dari presentasi itu. Nah, sedangkan bagian yang ini adalah menutup keseluruhan dari proses presentasi kita. Baik, untuk bagian conclusion, ini biasanya kita gunakan untuk menyampaikan bahwa presentasi sudah selesai, gitu ya. Materi kita sudah selesai. Kemudian kita ringkas, kita sum up atau kita ringkas pesan yang sudah kita sampaikan sebelumnya, atau kita buat kesan umum apa yang telah kita sampaikan dari materi yang kita presentasikan. Kemudian di sini juga kita perlu menyampaikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk dilakukan oleh audiens kita. Ya, karena ini bagian terakhir, kita seharusnya bisa memberikan deep impression atau kesan yang mendalam dari pesan-pesan yang kita sampaikan, dan kita tidak perlu menyampaikan permohonan maaf walaupun mungkin kita sadari presentasi kita kurang baik, ya. Pada fase yang ini kita tidak perlu minta maaf kepada audiens kita. Bagian selanjutnya yaitu question and answer session. Ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui eh, seberapa jauh audiens kita telah mengikuti presentasi kita. Jadi secara teknis, ending dari satu proses presentasi setelah penyampaian body, maka kita akan masuk ke bagian ini. Ada conclusion dan question and answer session. Ini ada satu contoh um, potongan dari proses bagian akhir dari satu presentasi. Silahkan dibaca dan diperhatikan bagian-bagian yang ada dalam satu final part of this presentation. Well, let me now conclude what I have presented this far. The points are ETC has been developing with a serious commitment to serve you in learning English. Besides our regular classes, we provide you with a more flexible way of learning, which is the ETC Flexible Learning for more flexible time, friends, course fee, lesson, and instructor for you. So, don't think too much. It's time to come and experience exciting learning with us. Pada bagian ini kita lihat bagian pertama, well let me now conclude, ini merupakan cara kita mengconclude atau menyatakan bahwa kita sudah sampai di bagian akhir dari presentasi. Kemudian ada kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk merangkum, sum up the message dari poin-poin yang kita presentasikan. Ini bisa kita ambil dari ide besar yang kita sampaikan di bagian pembukaan. Pada saat opening a presentation, hanya saja kita menggunakan redaksi kalimat yang berbeda. Tekniknya misalnya kita bisa melakukan parafrase. Ya, nanti pada lain kesempatan kita bisa belajar tentang parafrase. Intinya kita menyampaikan poin yang kita sampaikan di bagian awal presentasi kita dengan kalimat lain. Ini untuk yang hasilnya sama. Kita menyampaikan poin-poin terpenting. Kemudian ada kalimat so don't think too much, it's time to come and experience exciting learning with us. Ini contoh kalimat dari menyampaikan apa yang kita harapkan audience untuk dilakukan audience. Don't think too much, it is time to come and experience exciting learning with us. Oke, kita lanjutkan.
Ladies and gentlemen, now I would like to invite any question or suggestion from you. Yes, ma'am. Would you mention your name, please? Thank you. My name is Terry Makashi. My question, is there any discount if my husband and I study together? Okay, thank you very much, Miss Terry. That's a very good question. All right. ETC provides special discount for family members who study in our course. In your case, we can provide 10% discount from the total course fee. Do I answer your question, Miss Terry? That's clear. Thanks a lot. You're welcome. Yes, sir, please. Ya, kelanjutan dari bagian presentasi bisa kita lihat di bagian atas eh, ada kalimat yang kita gunakan to invite question atau mengundang pertanyaan. Eh, di sini saya pakai ladies and gentlemen, I would like to invite any question or suggestion. Ya, I would like to invite any question or suggestion from you. Oke, bila ada yang bertanya, jangan lupa untuk meminta namanya. Ya, di sini saya pakai would you mention your name please? Would you mention your name please? Selanjutnya ini bagian dari audiens yang menyampaikan pertanyaan. Ya, sederhana saja. Oke. How to make a question. Ini bebas saja sebagai audiens, bukan fokus kita hari ini. Kemudian ini cara kita conveying an answer atau menyampaikan satu jawaban. Yang perlu kita perhatikan di sini, jangan lupa untuk menyampaikan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ya, di sini kita pakai sederhana saja. Okay, thank you very much, Miss Terry. That's a very good question. Ya, kita juga menyampaikan penghargaan. That's a very good question. Ya, contohnya seperti itu. Bila diperlukan, kita bisa mengulang pertanyaan yang dia tanyakan. Ya, kalaupun kita belum mencatat, kita tanyakan untuk memastikan. Tapi kalaupun tidak, kalau kita sudah yakin bahwa pertanyaannya kita sudah dapat, kita bisa langsung jawab. Ya. Nah, setelah menjawab, kemudian jangan lupa mengkonfirmasi apakah jawaban kita sudah menjawab apa yang ditanyakan tadi. Di sini saya gunakan kalimat, do I answer your question, Miss Terry? Do I answer your question? Apakah saya menjawab pertanyaanmu, gitu ya? Ini cara kita mengecek lah kira-kira apakah jawaban kita sudah tepat menjawab apa yang diharapkan. Ya. Kemudian kita bisa mengundang penanya lain kalau memang masih ada waktu. Yes sir, please, dan sebagainya. Ini teknis saja. Oke, sekarang kita lanjutkan di masih bagian dari tanya jawab. Ada seorang laki-laki yang kemudian bertanya, yes sir, please. Thank you. I'm Dan LaFay. That's interesting presentation. I want to ask you about the program. Is it possible if we take the flexible program but the instructor come to our home or office? And what about the course fee? Thank you. Thank you, Mr. Denlave. Very good. Sir, we are committed to flexible learning. We can surely accommodate your need that way. We can provide a teacher to come to your place. Yes, there will be a little adjustment with the fee, not much, and it is really negotiable based on how far your location is. Oke, pada bagian ini tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan, making a question, dari orang yang namanya Dan Lave. Setelah menyampaikan, ini tentunya kita jawab seperti biasa, ucapkan terima kasih. Sederhana, you can say thank you Mr. Denlave, kemudian apresiasi, very good, dan seterusnya. Kemudian sampaikan jawaban, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Proses presentasi, proses question and answer, tanya jawab bisa berputar-putar sekitar proses seperti ini. Oke, bila bagian question and answer sudah selesai, maka kita bisa menutup presentasi kita. Yang pertama kita sampaikan bagian penutupannya. Contohnya seperti ini. Okay, ladies and gentlemen, thanks a lot for your attention. Don't hesitate to contact us anytime.
We would be looking forward to serving you at ETC. Have a nice day. Goodbye. Jadi pada bagian ini, yang pertama tadi kita sampaikan bagian penutup atau closing dari seluruh presentasi kita, ya. Jadi kita masukkan di sini thanks a lot for your attention. Ini ya mungkin yang membedakan bagian ending dari bagian body presentation dengan ending dari keseluruhan presentation. Kita sampaikan terima kasih atas perhatian. Maksudnya untuk seluruh proses presentasi. Thanks a lot for your attention. Kemudian masih bisa kita sampaikan harapan kita. Don't hesitate to contact us anytime. Jangan ragu-ragu menghubungi kami kapanpun. Nah, ini ya masih kita bisa selipkan. Dan yang terakhir masih bagian dari itu kita sampaikan final statement kita dan salam perpisahan, gitu ya. We would be looking forward to serving you at ETC. Have a nice day. Ini bagian dari leave taking atau salam perpisahan. Have a nice day. Goodbye. Baik, dari proses penyampaian bagian akhir dari presentasi, ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan terkait bahasa atau ungkapan-ungkapan yang kita gunakan, ya, useful language. Yang pertama, untuk menyimpulkan atau menyampaikan bagian akhir, to conclude the message yang sudah kita sampaikan, kita bisa mulai dengan frase atau kalimat atau ekspresi seperti ini. To conclude, to sum up, in conclusion, I would highlight that, as I mentioned earlier in my presentation, ya, jadi setelah ini bisa kita gunakan sebagai awal dari frase atau kalimat untuk menyampaikan poin-poin utama tadi dari yang telah kita sampaikan. Setelah itu kita akan menyampaikan harapan kita, apa yang kita harapkan untuk dilakukan oleh audience kita. So the next thing to do is, what we've got to do now is, I believe that it is necessary for you to, we should underline that we need to. Jadi kita lihat pada kalimat-kalimat ini kita menekankan apa yang harus dilakukan. Next thing to do is, what we've got to do now is, ya, necessary dan sebagainya. Kita pakai kalimat-kalimat yang mengesankan bahwa memang ada hal yang harus dilakukan oleh audiens kita. Selanjutnya kita perlu menyampaikan bahwa kita sudah sampai di bagian akhir dari tanya jawab. Tentunya kalau fase tanya jawab kita sudah kita set di awal, dilakukan di bagian akhir dari presentasi kita. Untuk mengundang tanya jawab, kita bisa gunakan kalimat-kalimat berikut. I would like to invite any question and suggestion from you all. Now, I would be glad to answer your question. Is there any question? Please feel free to ask any question. Kemudian bila ada yang bertanya, yang pertama kita lakukan adalah kita komentari pertanyaannya, ya, atau komennya, tentunya dengan komentar yang baik, ya. Misalnya, I think that's interesting question. I think that's interesting comment. That's a very good question. That's a very good comment. That's brilliant, sir. That's brilliant, ma'am. I should thank you very much for the suggestion. Ya, jadi kita sampaikan apresiasi kita atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Walaupun misalnya nanti kita dapati pertanyaan atau komen atau saran yang disampaikan itu tidak sesuai dengan materi kita, ya tetap saja kita sampaikan apresiasi dulu, kemudian baru kita sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Misalnya pertanyaannya tidak relevan dengan topik kita bisa jawab lain kali, lain waktu dan sebagainya. Atau kita bisa diskusi di luar presentasi ini dan sebagainya. Setelah kita jawab, kita perlu mengkonfirmasi apakah jawaban kita sudah seperti yang ditanyakan, ya, dengan kalimat seperti ini. Do I answer your question? Is that clear to answer question? Do I make it clear?
Is that what you expected to know? Ya, jadi kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ini kita bisa gunakan. Do I answer your question? Apakah saya sudah menjawab pertanyaan? Dan seterusnya. Baik, demikian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan eh, satu bagian akhir dari presentasi kita. Dan pada bagian ini kita akan akhiri dengan practice, dengan latihan. Kondisinya adalah you are marketing manager, Anda seorang marketing manager, and you have finished your presentation in front of board directors and managers. Ya, jadi kita baru saja selesai menyampaikan bagian utama dari presentasi di depan board of directors, dewan direksi, dan beberapa manajer lain. Sekarang yang harus kita lakukan adalah think of an ending of presentation session you carry out with the points given on the table below. Ya, jadi kita harus pikirin kira-kira endingnya gimana yang tadi ya. And choose one of the two drafts. Sorry, di sini saya hanya sampaikan satu saja dari draft yang akan kita act out, yang akan kita perform. Kira-kira bagian endingnya seperti apa. Oke, ini kondisinya. Jadi topiknya kita baru saja presentasi tentang laporan penjualan karena kita marketing manager. Kita baru saja selesai menyampaikan laporan penjualan 3 bulan terakhir. Poin-poin yang telah kita sampaikan adalah sales increase, ada peningkatan penjualan sampai 45% pada 3 bulan terakhir dengan alasan-alasan ada promosi melalui TV yang efektif, ada door-to-door selling yang efektif juga, termasuk didukung oleh training untuk tenaga marketing yang efektif juga. Nah, poin-poin ini yang setelah kita sampaikan, silakan diformulasikan untuk disampaikan sebagai general statement menutup presentasi. Ya, kemudian yang kita harapkan sampaikan juga apa yang kita harapkan kepada audience, pada hal ini adalah atasan kita, board of directors, dan beberapa rekan manajer gitu ya. Bahwa kita mengharapkan akan terus ada peningkatan produksi dan promosi, dan kita mengharapkan juga ada peningkatan gaji dan tunjangan, insentif untuk bagian marketing, bagian yang kita handle. Kita kan marketing manager. Sampaikan ini, kemudian lanjutkan dengan mengundang pertanyaan, hanya itu saja. Mengundang pertanyaan, kita skip bagian tanya jawab, kemudian lanjutkan ke bagian akhir, menutup. Ya, sampai kita mengucapkan leave taking, goodbye, dan sebagainya. Ya, saya ulangi, topik besarnya adalah laporan penjualan 3 bulan, kemudian yang perlu kita lakukan adalah tutup, kemudian sampaikan general statement dari points yang sudah kita sampaikan expected target, undang pertanyaan pada question and answer, tapi bagian tanya jawabnya kita anggap selesai, kemudian tutup dan say goodbye. Oke, silakan mencoba, itu yang bisa saya sampaikan. Thank you and see you next time.